Halo teman-teman, nama saya Tita Nicholas. Saya akan mereview buku yang berjudul Bulan yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Pada sinopsis buku ini yaitu petualangan antara tiga anak, yaitu Raib, Sally, dan Ali ke klan Matahari. Pada suatu hari di sebuah sekolah di klan Bumi, dan pada suatu itu lagi cuaca hujan, Ali lagi-lagi mendapatkan nilai yang paling bagus di pelajaran biologinya, dalam kutip paling jelek ya, dibilang oleh Pak Gun. Karena kejelekannya itu, si Sally pun sebagai temannya menertawakannya, karena itu sesuai dengan rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang kusam. Kemudian Pak Gun pun langsung melanjut pada intinya, yaitu menunjukkan video tentang biologi belut yang bisa mengeluarkan listrik di bawah air sebesar 500 volt ataupun lebih. Pada singkat cerita, itu mereka pun sudah selesai menontonnya, dan Pak Gun pun menanyakan kepada murid-muridnya, yaitu mengapa belut itu bisa mengeluarkan listrik di bawah air. Siapa yang bisa jawab? Bisa angkat tangan. Dan kemudian seluruh kelas itu pun menjadi hening karena tidak ada satupun yang tahu jawabannya. Nah, kemudian pada saat itu juga Ali pun malas menanggapi, dan juga Pak Gun pun melihat Ali dengan ekspresi yang begitu tidak niat untuk menjawabnya, kemudian menanyakan sesuatu ke Ali. Ali, mengapa kamu begitu tidak peduli dengan pertanyaan yang dikasih bapak ini? Nah, Ali pun malas menanggapi. Karena terus ditanyakan terus, dia pun langsung menjawabnya dengan detail. Karena belut itu mewarisi sel genetik yang berasal dari belut-belut tersebut secara detail. Kemudian Pak Gun pun kaget. Wah, mengapa kamu anak jenius gini nilai biologi ulanganmu bisa 2? Nah, kok bisa bingung gitu si Pak Gun. Kemudian si Ali pun menjawab lagi, manusia juga bisa kok mengeluarkan listrik kalau dia mewarisi sel genetik berikut. Pak Gun bilang, mana ada manusia yang bisa begitu, Ali? Kamu kan bisa, kamulah yang bisa mengusangkan semua pelajaran biologi seluruh dunia, Ali. Bingung Pak Gun. Kemudian si Ali pun berkata, aku bisa membuktikannya kok, sembari menunjuk ke arah Raib dan Sally. Raib dan Sally pun langsung menutup mulut dan tidak ingin membuka apa-apa. Kemudian lanjut pada episode kedua, yaitu marahnya Sally terhadap Ali dan Raib pun juga, karena asal-asal menunjuk bisa mengeluarkan petir, dan ya itu padahal rahasia untuk mereka berdua. Kemudian pada saat itu juga, pada saat pelajaran biologi itu, Ali juga sempat bertengkar dengan Pak Gun karena masalah belut listrik dan manusia yang bisa mengeluarkan listrik, dan Ali juga menyangkut namanya Raib dan Sally. Nah, pada saat itu juga mereka langsung dimasukkan ke ruang BK karena bisa-bisanya melawan Pak Gun. Nah, sembari menunggu guru BK-nya datang, kita kembali ke flashback ke klan Matahari dan ke klan Bumi ini. Pada 2000 tahun yang lalu, antara dunia paralel sedang bertempur, sehingga beberapa anggota di klan Matahari itu mengungsi ke klan Bumi, sehingga terjadilah beberapa keturunan. Nah, pada Mama Sally ini, dia adalah salah satu keturunan klan Matahari yang bisa mengeluarkan listrik. Tetapi mamanya itu yang bisa mengeluarkan listriknya hanyalah kecil. Nah, di situ si Sally juga dibilangi atau enggak diberitahu lah ke mamanya bahwa dia bisa mengeluarkan listriknya dalam jumlah besar, karena ia takut membahayakan seseorang. Dan juga ada yang namanya Miss Selena sebagai penerus klan Bulan. Nah, pada saat kembali pertarungan itu, Mama Sally pun bahagia karena bisa menghidupkan keluarganya. Kemudian 2 hari setelahnya terjadilah keledakan trafo listrik, sehingga mereka tidak sengaja membuka portal
ke klan bulan. Miss Selena pun melihat adanya kekacauan dan banyaknya kerusakan di sana, dan sempat melihat ada musuh yang benar-benar besar, tinggi dan kurus yang bernama Tamus. Bagaimana kelanjutan di klan matahari? Nah, jika kalian lebih penasaran dengan misteri dan teka-teki yang ada di buku ini, apakah bisa bertemu dengan monster dan lain-lainnya, kalian bisa membaca buku ini karena akan banyak misteri lainnya dan petualangan yang hebat sekali. Nah, rating saya untuk buku ini yaitu 4,5 karena alurnya yang menarik dan kurangnya penjelasan tempat di buku ini, sehingga beberapa pembaca agak kurang untuk mengimajinasikannya di mana kejadian itu berada. Oke guys, ini sekian untuk pembahasan buku yang berjudul Bulan ini. Terima kasih. Bye bye.